selamat pagi kepada para hadirin yang berbahagia. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita semua diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita berkumpul dan mengupas tuntas persoalan yang seringkali terjadi saat ini. Para hadirin sekalian, perlu disadari bahwa sosial media secara tidak langsung telah mengendalikan kehidupan kita sehari-hari. Menurut data WR Sosial tahun 2025, ternyata Indonesia masuk ke jajaran negara tertinggi pengguna terlama sosial media, yaitu selama 188 menit. Teman-teman merasa nggak bahwa ketika kita bangun tidur, yang kita lakukan bukan langsung minum air putih atau langsung ke kamar mandi, tapi cek notif DM Instagram, cek notif TikTok, cek notif Messenger, cek notif WA, dan lain sebagainya. Lalu setelah itu kita langsung bablas scroll apa yang ada di media sosial kita. Bentar deh 5 menit lagi, bentar kali 10 menit deh 10 menit. Terus seperti itu berulang sampai kita nggak ngerasa kalau waktunya itu semakin habis. Seperti yang sudah dijelaskan oleh saya sebelumnya, kalau Indonesia itu masuk ke negara jajaran terlama pengguna sosial media, yaitu selama 188 menit, melebihi durasi global yang hanya 141 menit. Jadi ada sekitar 3 jam 8 menit orang-orang Indonesia menggunakan sosial media. Atau ternyata teman-teman justru merasa bahwa aku melebihi data yang tadi disebutkan. Aku kok kayaknya satu hari ya scroll terus. Aku kayaknya setiap waktu lihatnya sosial media. Apakah teman-teman justru merasa seperti itu? Bahkan kadang makan aja harus sambil scroll sosial media. Atau justru parahnya teman-teman, ada orang yang lagi rebahan, tapi ketika dia dengar sesuatu yang viral, dengar sesuatu yang dia tahu, dia langsung bangun untuk ikutin tren yang dia tahu itu. Padahal sebelumnya nggak ada ancang-ancang apa-apa. Sekarang kita beralih ke Instagram. Dalam waktu beberapa menit, sadar nggak sih berapa banyak berita yang sering kita terima? Entah tiba-tiba berita perselingkuhan, berita pejabat Indonesia yang korupsi, tips kesehatan, pengalihan isu, dan sebagainya. Berita-berita itu kadang kita terima dalam satu hari, sampai kita ini harus narik nafas berkali-kali mastiin sebenarnya berita mana sih yang paling benar, berita mana yang harus kita terima duluan, berita mana yang harus kita percaya. Teman-teman pasti ngerasa capek kan? Nah, ini tuh termasuk ke dalam salah satu dampak yang negatif penggunaan sosial media. Kita jadi ngerasa semua waktu kita udah terambil sepenuhnya oleh sosial media. Gak ada waktu untuk kita refresh otak, gak ada waktu untuk kita melakukan hal-hal lain, karena atensi kita sepenuhnya udah pada sosial media. Kita udah ngerasa gak punya waktu untuk kita baca buku, untuk kita ngobrol sama temen, atau untuk kita melakukan hobi-hobi kita yang ada di luar sosial media. Karena semua udah beralih ke virtual. Ketemu langsung kayaknya udah jarang untuk dilakuin. Memang sih, sosial media itu nggak selalu ngasih dampak yang negatif. Ada juga dampak positifnya. Misalnya, kayak memperluas relasi kita dan memberikan kita insight-insight baru yang mungkin belum kita temui di sekitaran kita. Tapi lihat deh diri kita. Apakah penggunaan sosial media bagi kita itu memberikan dampak yang positif atau justru telah memberikan dampak yang negatif untuk hidup kita? Teman-teman, sebenarnya kita ini sadar kok kalau misalkan kita itu udah terlalu sering berkomunikasi di sosial media. Pulang kuliah, masuk kamar, langsung scroll TikTok, buka explore Instagram, kita nggak ada nyempetin waktu tuh untuk ngobrol sama orang terdekat atau ngobrol sama temen, ngebahas apa yang tadi terjadi di perkuliahan, ngebahas apa yang dibahas di mata kuliah. Hal seperti itu mungkin sudah jarang terjadi karena kadang kita itu udah ngerasa capek, energi kita udah habis, jadi nggak ada waktu untuk interaksi lagi sama orang lain setelah pulang kuliah, setelah ngelakuin kegiatan yang panjang. Tapi anehnya, justru jadinya nggak ada capek untuk lihat sosial media. Mungkin sesekali teman-teman perlu mencoba merefleksi diri, merefresh apa yang dilakukan sehari-hari, apa yang udah dilewatin hari ini. Tapi jangan lewat HP, kita bisa tulis di buku apa sih yang udah kita lewatin hari ini, apa sih yang berkesan di hari ini, dan apa yang kita dapat di hari ini. Coba pelan-pelan dilepasin dulu HP-nya, kita ambil sesuatu yang mungkin menggugah kita
untuk melakukan hal lain selain scroll media sosial. Contohnya kayak baca novel, atau ngerajut, atau mungkin olahraga. Yang penting dalam waktu satu hari kita coba dulu untuk gak terpaku sama apa yang ada di sosial media. Atau teman-teman bisa menggunakan cara lain. Setelah kita refleksi diri, kita mulai untuk diaktif beberapa akun sosial media. Dimulai dari akun sosial media yang paling banyak memberikan dampak negatif untuk teman-teman. Misalnya Instagram, kita deaktif Instagram selama 1 minggu pertama, dan sambil deaktif itu kita nggak cuma diem aja, kita nyari pelarian kita dengan hal-hal yang lebih positif. Contohnya misalkan kayak tadi, kita bisa baca buku, atau kita bisa journaling, atau kita ngajak teman-teman lain untuk ngobrol. Kita bisa melakukan hal-hal positif yang kita suka. Apalagi di usia kita yang mulai menginjak angka 20 ini. Jadi kita lebih punya banyak waktu untuk kita menggali identitas diri kita sendiri. Jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu yang seharusnya bisa kita gunakan lebih baik untuk kita mengenali diri kita siapa sebenarnya. Teman-teman, awal-awal mungkin ngerasa greget karena harus lepas sepenuhnya dari sosial media. Tapi percaya deh, setelah itu kita akan ngerasa lebih tenang dan ngerasa bahwa ternyata banyak hal yang lebih bermakna yang ada di sekeliling kita. Kita jadi ngerasa kalau ternyata nggak semua hal harus kita lakuin, nggak semua tren harus kita ikutin, nggak semua berita harus kita terima, bahkan nggak semua rekomendasi influencer harus kita coba. Kita jadi ngerasa kalau ternyata banyak loh hal positif yang ada di sekeliling kita yang bisa kita coba dan nggak terus scrolling sosial media. Teman-teman, media sosial itu bukan musuh yang harus kita jauhi dari kehidupan kita sejauh-jauhnya. Tapi media sosial itu perlu kita batasi. Seberapa lama sih media sosial itu bisa kita gunakan dalam waktu di keseharian kita. Dan kita harus memilah apa saja sih yang bisa kita terima dari sosial media, supaya kita itu lebih merasa kalau ternyata sosial media memberikan dampak yang positif untuk kehidupan kita. Mulai hari ini, yuk kita kurangi scroll sosial medianya. Jangan biarkan diri kita diatur oleh algoritma yang sebetulnya itu aja. Karena sejatinya sosial media hanyalah alat, justru kita lah sebagai pengguna yang mengendalikannya. Terima kasih telah mendengarkan, semoga kita semua bisa menjadi generasi yang lebih sadar akan digital. Let's log out to level up. Saya Lubna Syahiran Gifadela, pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Semoga teman-teman dapat mengambil manfaat dari apa yang saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.